Big Three, Central Bank akan menjadi fokus utama kita untuk minggu ini, dan seperti biasa kita akan coba lihat apakah yang diharapkan market akan terwujud atau justru kita akan mendapatkan kejutan. Oke, ada beberapa hal yang juga harus diketahui dan ini dia ulasannya. High Impact Economic Data terdiri dari beberapa data ekonomi yang juga akan sangat berpengaruh terutama untuk kebijakan bank sentral. Nah, untuk kali ini kita akan terfokus dengan data ekonomi yaitu berupa inflasi dari Amerika, retail sales dari Amerika, kemudian ada data GDP juga dari Jepang ataupun dari Inggris. Nah, sementara itu kebijakan lain juga akan menyoroti terkait dengan PMI manufacturer ataupun service dari zona Inggris dan juga zona Eropa. Nah, terakhir tentunya kita akan bicara tentang data pekerjaan dari Inggris dan juga data-data Cina yang sebetulnya hanya dirilis di hari Jumat. Jadi semua akan kumpul di hari Jumat dan kita akan coba melihat outlook ataupun pandangan ekonomi. Karena di hari Sabtu kemarin kita mendapati data inflasi China yang kurang begitu menggembirakan terutama untuk market. Itu sebabnya lagi-lagi ekuitas China ataupun ekuitas Hong Kong mengalami penurunan. Kita akan coba lihat dari sekian banyak bank sentral, saya akan menggarisbawahi 3 bank sentral saja yaitu ECB, BOE dan juga Fed. Karena biasanya bank sentral lain kecenderungannya adalah mengikuti. Dan kita sudah dapatkan 2 minggu yang lalu kita sempat mendapatkan dari RBA ataupun Bank of Canada juga mempertahankan tingkat suku bunga. Nah, kali ini kalau kita bicara tentang ekspektasi yang akan terjadi untuk bank sentral, maka kemungkinan diharapkan semuanya akan mempertahankan suku bunga. Oke, ada 3 hal di sini. Pertama kita lihat terlebih dulu dari Federal Reserve. Federal Reserve diharapkan untuk mempertahankan tingkat suku bunga di level 5,25 sampai 5,5% dan suku bunga untuk saat ini memang berada di zona tersebut. Nah, kemudian inflasi terakhir tercatat di angka 3,2% year on year atau basis tahunan, sementara untuk basis bulanannya sudah berada di 0%. Nah, kita akan coba fokus dengan data inflasi tersebut yang akan terus di hari Selasa besok. Jadi sehari sebelum ada keputusan dari Fed terkait dengan suku bunga dan juga proyeksi ekonominya, kita akan mencoba melirik ataupun mencermati perkembangan lebih lanjut terkait dengan proses disinflasi. Oke, skip terlebih dulu. Kita akan lihat di slide berikutnya. Dan untuk kali ini, kita bicara tentang kemungkinan apa yang akan diharapkan oleh market. Dalam pertemuan terakhir, Fed memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga dan itu adalah kedua kalinya secara beruntun. Dan kali ini, bulan Desember, pertemuan diharapkan juga tetap mempertahankan suku bunga tidak sama sekali berubah. Dan itu berarti dot plot yang terakhir yang sempat menunjukkan masih ada sisa 1 kali kenaikan, kelihatannya tidak perlu dipakai. Tapi lihat terlebih dulu, data non-farm kemarin katanya relatif bagus dan mengagetkan. Bagi saya, itu tidak mengagetkan karena angkanya masih tetap berada di bawah 200 atau bahkan di bawah 250 ribu. Dan lalu apa yang membuat dolar menguat? Salah satunya adalah terkait dengan tingkat pengangguran. Jadi itu juga yang akan kita bahas berikutnya. Jadi yang harap disadari ataupun yang diketahui adalah kita tidak lagi bicara tentang kemungkinan suku bunga tersebut dinaikkan ataupun unchanged untuk bulan ini. Kalaupun misalkan itu terjadi, maka yang akan terjadi adalah kekecewaan. Kalau misalkan Fed tidak memenuhi ekspektasi market yaitu terkait dengan dipertahankannya suku bunga. Nah, tapi yang tak kalah penting adalah proyeksi suku bunga ke depan tahun 2024-2025, tapi yang terdekat adalah 2024 tentunya. Market sampai saat ini mengharapkan terkait dengan gambaran apakah akan ada terjadi pemangkasan suku bunga. Jadi perhatikan saja proyeksi suku bunga atau kita sebut dengan dot plotnya, kemudian terkait dengan kemungkinan 2024 pemangkasan dimulai bulan Maret atau di bulan apa. Nah, so far market sangat berharap keputusan tersebut akan dilakukan di bulan Maret. Jadi perhatikan dot plot tersebut. Nah, kemudian Powell speech. Press conference Powell akan menyita perhatian pasar dan itu yang akan menjadi jembatan juga korelasinya mungkin menggerakkan pasar, bahkan bisa saja merubah tren secara keseluruhan. Apalagi ini adalah akhir tahun. Mungkin juga jawaban terkait dengan Santa Claus Rally terjadi atau enggak ya. Nah, kemudian terkait dengan BOE, Bank of England. Suku bunga terakhir berada di 5,25% dan juga terakhir mereka mengatakan unchanged alias tidak berubah untuk suku bunganya. Nah, inflasi yang tercatat adalah di 4,6% untuk year on year, sementara untuk basis bulanannya berada di 0,0%. Nah, ini juga yang cukup menarik teman-teman. Bicara tentang suku bunga dari BOE, mereka tetap mempertahankan suku bunga tidak berubah di pertemuan terakhir dan menurut rencana mereka pun diharapkan tidak merubah kembali suku bunga. Tapi disinilah letak keunikan dari keputusan Bank of England. Kalau Anda perhatikan dari bulan ke bulan atau bahkan setiap dia mengumumkan kebijakan suku bunga, pound sterling selalu berakhir dengan surat. Artinya kenaikan hanya relatif sesaat kemudian dia mengalami penurunan. Dan perhatikan, setiap
ada keputusan tersebut, ada voting antara anggota NPC atau para pembuat kebijakan BOE terkait dengan apakah mereka mendukung terkait dengan kenaikan atau justru mempertahankan. Nah, yang akan membuat pound sterling akan relatif lebih lemah itu adalah kalau misalkan suara yang mendukung terkait dengan menahan suku bunga lebih banyak daripada pertemuan terakhir. Jadi perhatikan voting MPC di situ. Nah, kemudian untuk ECB hampir sama dengan BOE, tapi juga di sini lebih kecenderungannya adalah pandangan dari seorang presiden ECB, yaitu Christine Lagarde. Nah, tapi untuk inflasi mereka sudah berada di 2,9%, jauh lebih cepat dari apa yang dibayangkan atau bahkan dibandingkan dengan BOE. Mereka masih 4, sementara ECB sudah berada di 2, bahkan melewati apa yang dilakukan oleh Fed yang tertahan di level 3,2%. Nah, terkait dengan suku bunganya mereka masih tetap berada di 4,5%. Saya teringat dari beberapa waktu lalu sempat ada agenda di mana mungkin central banks hampir semua akan mengincar teritori suku bunga di 5% sampai 5,25%. Dan sampai saat ini hanya Fed dan juga BOE yang berada di 5,25 sampai 5,5%. Dan itu berarti ECB sebetulnya harusnya masih tetap mempertahankan atau bahkan memiliki kesempatan untuk melakukan kenaikan suku bunga. Tapi ekspektasi untuk saat ini Desember tidak terjadi kenaikan suku bunga. Jadi ini cukup menarik. Apakah Christine Lagarde akan tetap hawkish membuka peluang untuk kenaikan suku bunga atau tidak? Itu yang akan menjadi pemicu untuk euro bangkit kembali. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan euro ataupun pound sterling akan relatif lemah dibandingkan US dollar. Apalagi kalau misalkan Federal Reserve mempertahankan pandangannya bahwa mereka butuh suku bunga lebih tinggi lebih lama dan tidak membuka kesempatan untuk pemangkasan suku bunga yang lebih cepat. So, ini cukup menarik teman-teman. Keputusan suku bunga itu adalah hal yang paling mungkin bisa dibilang paling progresif untuk diperhatikan. Terutama kaitannya ekspektasi pemangkasan. Selama tidak ada disebutkan terkait dengan pemangkasan atau bahkan tidak lebih cepat atau bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan, maka mohon maaf, kemungkinan US dollar akan menguat dibandingkan semua market. Dan itu pun termasuk terhadap emas. Nah, jadi teman-teman, posisi berikutnya adalah terkait dengan 3 central banker, yaitu dari Powell, kemudian Bailey, dan juga Christine Lagarde. Perhatikan statement-statement mereka, apakah ada ditemukan kalimat-kalimat yang lebih spesifik terkait dengan kebijakan tahun depan, atau bahkan apa pandangan mereka terhadap ekonomi masing-masing. Apakah dalam hal ini mungkin Powell sudah mengakui bahwa inflasi sudah bertahap sesuai dengan keinginan, walaupun menurut mereka masih harus banyak yang dilakukan lagi. Tapi yang jelas, market sampai saat ini tidak mengharapkan adanya kenaikan suku bunga anytime. Artinya, tidak bulan ini, tidak juga bulan depan, tidak juga dalam 3 bulan ke depan. Nah, ini cukup menarik. Selama Powell memberikan kisi-kisi bahwa mereka akan tergantung kepada data, maka sebetulnya dolar mungkin akan menguat relatif terbatas. Tapi kunci utamanya tetap di masalah pemangkasan suku bunga. Nah, sementara Bailey dilematis dan tetap akan tertuju kepada perlambatan ekonomi. Tapi kabar bagusnya adalah manufacturing sudah meningkat. Jadi kemungkinan Bailey pun ada kesempatan untuk memberikan pernyataan yang relatif sedikit hawkish. Nah, sementara Christine Lagarde, saya rasa ini yang akan sedikit membingungkan juga. Karena kondisi dari beberapa data ekonomi terakhir termasuk dari Jerman itu relatif lebih rendah. Dan termasuk inflasinya, saya rasa ini yang akan menjadi catatan khusus bagi ECB. Ya, kita tinggal tunggu saja. Tapi mostly, ketiganya akan saling memberikan pandangan yang paling sensitif kepada market. Jadi hati-hati, minggu ini, baik euro, pound sterling, atau bahkan pun emas, itu akan sangat sensitif terhadap kebijakan dan juga pengumuman dari para central bank ini. Nah, dengan demikian, apa kira-kira yang menggerakkan sentimen market? Oke, saya bagi 2 di sini. Yang pertama, pandangan saya terhadap Amerika, dan yang kedua adalah terkait dengan perkembangan terbaru dari China. Oke, kita mulai yang termudah adalah di terakhir data di hari Sabtu kemarin, akhir pekan kemarin, data inflasi Cina yang dirilis dengan angka di bawah 0%. Deflasi teman-teman. Bukan lagi inflasi yang tinggi, tapi deflasi. Deflasi jelas, maka kemungkinan central bank-nya atau PBOC dalam hal ini harusnya mereka melakukan pemangkasan suku bunga untuk menaikkan inflasi. Kenapa inflasi ini rendah? Karena mereka tidak ada tingkat permintaan dan itu harus digenjot dengan pemangkasan suku bunga. Dan itu yang berarti akan ada harapannya di tanggal 15. Biasanya MLF atau Medium Term Lending Facility akan diumumkan oleh PBOC dan diharapkan tentunya pemangkasan. Tapi kalau tidak terjadi, maka kemungkinan kita akan tetap melihat Hang Seng ataupun pasar ekuitas China secara keseluruhan akan relatif
negatif. Dan itu berarti menjadikan tantangan untuk Hang Seng, apakah kita akan temukan level 14 ribuan lagi atau 15.500. Dalam waktu dekat saya rasa sangat memungkinkan karena pagi ini kita sudah dapatkan 15.900. Jadi kita akan coba lihat sampai hari Jumat apa yang akan terjadi dengan Hang Seng berikut itu. Dan juga jangan lupakan, dengan kondisi tersebut adanya ketidakpastian ekonomi dan akhirnya semua bergulir kepada US dollar. Dan itulah sebabnya kenapa dolar mengalami penguatan terhadap semua currency. Nah, di sisi lain, Amerika, kita dapatkan data pekerjaan non-farm payroll yang relatif lebih kuat daripada ekspektasi walaupun angkanya tidak lebih tinggi sebetulnya dan itu tidak mengecewakan. Dan ingat, beberapa pernyataan dari Powell ataupun beberapa pejabat Fed lainnya selalu menekankan bahwa mereka tidak percaya dengan data 1 bulan saja. Jadi mereka harus menggabungkannya dengan beberapa data yang masuk. Itu berarti 2 kali non-farm payroll terakhir yang harus di-compare. Bulan lalu data itu melemah. Bulan ini data tersebut sedikit relatif menguat. Tapi catatan saya adalah tertuju pada unemployment rate yang cenderung mengalami pengurangan dari 3,9 menjadi 3,7%. Jadi itulah yang menjadikan batasan kenapa dolar juga mengalami rebound di malam hari. Nah, tapi terkait dengan kebijakan suku bunga di minggu ini, kemungkinan itu tidak akan mengubah skema di mana market memperkirakan 98% tetap tidak berubah. Nah, sayangnya dari perkiraan data jobs yang kemarin sempat dirilis membuat ekspektasi terhadap inflasi kemungkinan agak sedikit buyar dan mungkin saja proses inflasi tersebut akan terganggu. Artinya mungkin data besoklah yang akan menjadi penentu terakhirnya. Kalau misalkan tetap tidak berubah atau katakanlah relatif tetap dalam proses disinflasi alias inflasi yang turun, maka tidak ada yang harus dikhawatirkan terkait dengan proyeksi dot plot tahun depan. Nah, tapi kalau misalkan inflasi besok ternyata juga rebound, maka kemungkinan itulah yang akan menjadi catatan khusus terkait dengan interest rate expectation atau ekspektasi suku bunga di tahun 2024. Jadi inilah yang akan memicu kenapa dolar ataupun US Treasury mengalami rebound. Dan US Treasury rebound berarti USD Japanese Yen pun mengalami rebound. Itu yang terjadi. Kita lihat CME Fed Watch Tool untuk saat ini. Kebijakan untuk bulan Desember diharapkan 98% kurang lebih untuk dipertahankan. Jadi ini adalah mostly sudah full anticipated atau hampir sepenuhnya diantisipasi. Nah, cuman saran saya adalah fokusnya adalah kepada ekspektasi berikutnya. Di sini terlihat bahwa probability ataupun ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga di tahun 2024 yang awalnya sangat diharapkan di bulan Maret ternyata turun ke level 42%. Tentunya Anda ingat 2 pekan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya ekspektasi tersebut berada di angka 70%, kemudian sebelum NFP berada di 50% dan after NFP kemarin ternyata turun ke level 42%. Jadi sebetulnya inilah yang membuat bergeser pandangan market, lalu kemudian mereka coba kalkulasi ulang atau adjustment ulang. Jadi kalau misalkan melihat seperti ini, mungkin semuanya tinggal menunggu apa yang akan dikatakan oleh Powell besok malam. Dan high economy data untuk minggu ini fokus saja pada data CPI dan juga retail sales Amerika. Kenapa? Karena gambaran terkait dengan tingkat permintaan konsumen Amerika akan tergambar dari inflasinya dan juga retail sales. Dan mungkin juga retail sales akan memberikan petunjuk terkait dengan Santa Claus Rally. Seberapa besar kemungkinan market ataupun konsumen Amerika masih tetap melakukan pembelian. Dan itu terkait dengan Black Friday kemarin. Dan kita akan lihat di sini, inflasi yang semakin rendah tentunya akan membuka kesempatan ataupun peluang ataupun ekspektasi terkait dengan Fed kemungkinan lebih cepat keluar dari kebijakan ketat. Kita akan lihat update berikutnya terkait dengan posisi grafik, apakah emas masih bisa turun atau sudah saatnya melakukan kenaikan. Termasuk juga crude oil yang tiba-tiba sudah melonjak mendekati level $72. Apakah Anda yakin bahwa ini sudah kenaikan yang stabil